Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Ali Ramli dari kelas PTKC 2018, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 4 hal mengenai strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu apa sih itu strategi belajar mengajar. Jadi melihat dari katanya, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi jika didefinisikan, strategi pembelajaran yaitu sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Terus yang kedua mengenai strategi dalam mengajar. Di sini menurut dari Newman dan Logan ada 4 strategi dasar dalam mengajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil seperti apa yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha itu yang sesuai dengan aspirasi dan selera masyarakat. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama manakah yang dipandang paling efektif. Yang ketiga, pertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, pertimbangkan dan menetapkan kriteria dan patokan ukuran yang harus dipergunakan untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha tersebut. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga itu prinsip dasar dalam mengajar. Di sini saya akan menjelaskan ada 10 prinsip-prinsip mengajar. Yang pertama yaitu perhatian. Jadi di sini perhatian yaitu untuk membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu aktivitas. Jadi dalam proses mengajar belajar, guru perlu membangkitkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Yang ketiga itu persepsi. Jadi setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa atau pengalamannya. Yang keempat, peragaan. Jadi guru mengajar di depan kelas harus berusaha menunjukkan benda-benda yang asli bila mengalami kesukaran oleh menunjukkan model, gambar, benda tiruan dan menggunakan media lainnya seperti radio, tape, recorder, TV dan lain sebagainya. Yang kelima, repetisi. Jadi repetisi itu bagaimana menjelaskan sesuatu unit pelajaran itu perlu diulang-ulang. Yang keenam, korelasi. Jadi korelasi yaitu bagaimana guru mengajar wajib memperhatikan dan memikirkan hubungan antar setiap mata pelajaran. Yang ketujuh, konsentrasi, yaitu bagaimana guru menghubungkan antara mata pelajaran bisa terfokus pada suatu pusat minat sehingga siswa memperoleh pengetahuan secara luas tetapi mendalam. Yang kedelapan yaitu sosialisasi. Dalam perkembangannya siswa perlu bergaul dengan teman lainnya. Siswa di samping sebagai individu juga mempunyai sisi sosial yang perlu dikembangkan. Yang kesembilan yaitu individualisasi, yaitu siswa merupakan makhluk individu yang unik, ya, di mana masing-masing mempunyai perbedaan khas seperti perbedaan intelijensi, minat, bakat, hobi dan tingkah laku. Yang ke-10 atau terakhir, semua kegiatan yaitu evaluasi. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi. Jadi evaluasi dapat memberi motivasi bagi guru maupun siswa, dan guru harus mengenal fungsi evaluasi, macam-macam bentuk dan teknik evaluasi serta prosedur penilaiannya. Jadi pertanyaan yang keempat yaitu guru sebagai profesi pengajar dan pendidik. Di sini pengajar dan pendidik sepertinya merupakan dua kata yang mungkin bisa dibilang mirip, namun sebenarnya perbedaan antara keduanya memiliki efek yang sangat besar. Pengajar dapat diartikan sebagai petunjuk kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Ya, dari sini kita dapat memahami bahwa ajar atau mengajar adalah suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham dan akan sesuatu. Sedangkan pendidik berasal dari kata dasar didik yang artinya memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.